Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi buat Oke. kita semua. Yudarno, terima kasih atas waktu untuk kehadiran dalam agenda weekly rutinitas atau di lebih familiarnya adalah 4DX, di mana 4DX sendiri saya refresh adalah 4 disiplin. Jadi di situ ada WIG, will be an important goal. Jadi 4DX sendiri itu adalah pembahasan untuk komitmen kita di minggu kemarin dan hasilnya, dan komitmen kita di minggu ini. Jadi untuk kita membahas komitmen, sebelum saya melanjut komitmen saya di minggu ini, yang pasti saya akan menyampaikan hasil komitmen saya di minggu kemarin. Dimana untuk komitmen saya sendiri di minggu kemarin itu adalah speed up untuk target robo di bulan ini dari angka 3,8, secara net sales masih 1,6, atau secara gap masih 2,2 ya, mungkin secara pacing. Jadi harapan saya mungkin gap dari achievement 43% secara total itu nanti bisa di close dengan harapan di jalan MTK ini bisa tercapai. Nah, untuk gap secara channel untuk MTK sendiri dari target 3M yang sangat besar, yang sangat ini luar biasa kenaikan robo, 3M secara net sales-nya 1,2 atau secara achievement-nya 4,1. Nah, gapnya 1,7. Saya juga apakah ini nanti saya ada challenge untuk Samyang dari target 800, apakah nanti Samyang ini di bulan ini ada momen, sama Blibis yang secara targetnya 800. Ini targetnya luar biasa Pak, besar banget. Dan untuk MTA sendiri, untuk MTA dari target ada kenaikan 413. Secara achievement, secara sales sampai di minggu ini baru di 177, secara achievement 43%, gapnya 235. Nah, ini harapan saya, mungkin saya bisa speed up di beberapa prinsipal. Mungkin yang paling backbone adalah di Pringles. Dan mudah-mudahan di Pringles ini mungkin minggu ini saya akan coba dealing ulang lagi sama Bravo Tuban ya. Mudah-mudahan Bravo Tuban ini bisa ada pengambilan karena sampai kemarin belum ada update untuk promo Pringles 66 diskon 20%, Nori 30 sama Small K 20%. Nah, Bravo dia berharap promo 66 itu 21, sedangkan kondisi stok yang 66 itu kondisi masih suffer. Lah, untuk yang di GT targetnya 443, hampir sama dengan MPI. Secara SIS 258, ya ini juga masih 50% atau 58% cara achievementnya. Gapnya 185. Harapan saya sih gap ini bisa close di backbone kita di emas ya. Ya mungkin salah satunya Ani, dan saya berharap beberapa prinsipal ini bisa mengakomodir atau bisa membantu mengurangi dari gap target di GT. Oke, sebelum saya lanjut ke distribusi langsung. Untuk distribusi untuk di minggu ini secara target MOT secara total 416 ya. Secara aktual 271 atau achievementnya 65%. Jadi ada gap 145. Harapan saya MOT ini kita sudah historical kita sudah ini ya, selalu continuing kalau bisa tercapai. Jadi untuk MOT saya anggap ini clear, gak ada masalah. Nanti di closing insya Allah kita pasti bisa capai. Lanjut ke fundamental. Nah, untuk fundamental sendiri kita jadi PR karena di bulan kemarin kita sempat low. Nah, saya berharap di bulan ini kita waktunya ngejar kembali pencapaian kemenangan kita, karena di hari kerja kita 23, jadi kita mengacu ke BB aja. Jadi target BB kita 23 dikalikan target EC nya 15, berarti totalnya 345 untuk Darno. Untuk Prima, karena Prima Parito jadi secara target EC nya hanya 5, jadi 23 kalikan 5 115. Udin pun sama dengan Darno. Jadi untuk target secara total BP 805, secara aktual sampai minggu ini 364, jadi masih ada gap 441 BP atau
ini ya penjualan secara 25%. Harapan saya mungkin kita bisa mengejar PP ini, mungkin frekuensi kunjungannya yang harusnya 1 bulan bisa dilakukan direview lagi, itu bisa 2 minggu, karena kalau 1 bulan untuk mengejar target PP ini agak kesulitan tuh. Oke, itu dari saya. Mungkin nanti sebelum saya lanjutkan komitmen saya di minggu ini, untuk di minggu depan mungkin saya akan nanyakan beberapa hasil komitmen dari SIS, distribusi maupun fundamental. Mungkin dari Daro, silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama itu adalah MOT saya. SIS ya. SIS untuk pertama kita ngomongin SIS KPI. Jadi Darno gap SIS-nya berapa? Oke, Jadi bentar. Oke. itu di atas, di ini Untuk target sales GT itu 400. 443. Dan untuk terus Dan aktualnya baru 58. achievement Ya, secara aktual berapa? 58. Secara aktualnya 258 juta Pak. Ya, achievementnya Secara 58. 58%. Jadi masih ada gap 185. Itu kira-kira di sisa bulan ini apa ada jalan untuk bisa capai Dar? Nah, action planmu gimana untuk bisa mengejar gap dari total prinsipalmu ini supaya kamu bisa closing? Prioritasnya saya akan mengejar toko-toko yang itu Pak, offsetnya besar. Ya, salah satunya prinsipal apa itu? Jadi kayak Pringles, kayak Yupi juga. Yang kontribusi gap paling besar di prinsipal apa? Jadi gap yang paling besar di Mars Pak. Emas, oke. Jadi emas kamu outlet web shopmu ada berapa? Ada 2 Pak. Oke, jadi ini mungkin gabungan ya dari Udin 119. Mungkin Dara pun juga nggak harus ketergantungan sama Jombang, tapi Dara juga harus punya motivasi untuk bisa ngejar gap. Maksudnya mungkin dari segi Sugiharto itu bisa di-up lagi, karena historikalnya Sugiharto sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya lumayan tinggi secara SIS. Nah, di tahun ini Sugiharto masih sangat jauh ya dari yang kita harapkan, karena mungkin ada faktor, tapi faktor ini kan sebenarnya kan udah hampir tahun yang kemarin, masa masih terhabit di tahun ini gitu loh. Jadi tolonglah benar-benar di improvement lagi untuk emas, khususnya di webshopmu, karena andalan Mas Ita emang lebih vertikalnya di webshop gitu loh. Dan untuk jalan prinsip yang lain lah, kita jangan sampai kita mengabaikan ini ya, tanpa melihat, karena 60% salesnya Darno itu harus capek ya, harus 100% ya dari total prinsipal. 60% itu kamu harus capai target minimal, karena itu adalah KPI-mu. Jadi gap-gap yang sekiranya kayak Colgate 97, nah itu tolong diperhatikan ya. Kopi Kenangan 2,8, nah itu tolong benar-benar di speed up, karena untuk target di GT sebenarnya 60% ini mendekati, nggak terlalu, gapnya nggak terlalu dalam banget. Libby kurang 800 ribu, harusnya bisa dong. Uki kurang 6,5, harusnya bisa dong. Kita punya Kencana, kita punya outlet baby shop. MP kurang 1,3, harusnya bisa dong ya Dar. Iya. Masa sih kurang sekian aja nggak bisa? Maksudnya kan MP dengan price yang sangat tinggi, dengan produk yang sangat fast moving,
harusnya bisa closing. Oke, lanjut ke distribusi. Oke, untuk yang kedua distribusi untuk MOT saya targetnya 172 dan aktualnya 127 outlet, achievement 74%, jadi masih ada gap 45 outlet. Kira-kira gap 45 ini bisa nggak kamu selesaikan di bulan ini? Jadi ini kan masih ada waktu 1 minggu. Itu saya akan benar-benar mapping, Pak. Jadi sampai sebelum closing itu saya usahakan udah achieve 100%. Oke, jadi MOT tahu ya pengertian MOT ya? Iya, Pak. Apa sih kalau boleh tahu? Jadi itu MOT adalah transaksi toko dalam 1 bulan. Oke, kalau secara singkatannya? Monthly outlet transaksi. Oke, jadi itu 45 itu adalah outlet transaksi atau yang belum pernah transaksi. Outletnya belum transaksi di bulan ini ya. Jadi benar-benar dipahami ya. Jadi kita harus paham dulu gitu loh. Target MOT itu apa dan apa yang harus kita lakukan dengan cara apa. Jadi kita harus form gitu loh, harus clear. Jadi target MOT ini nggak akan berubah selama tahun 2026 ya. Jadi untuk target MOT-nya Darno 172, di mana secara aktual itu 127. Dan ada gapnya 45 outlet yang belum transaksi di bulan ini. Nah, action plan saya Pak, itu saya akan saya akan mapping dari data Pak Adi yang kasih outlet yang belum transaksi dan segerakan saya transaksikan di minggu ini. Dan saya berharap MOT saya secara average itu sesuai dengan target atau tumbuh 15%. Clear ya? Iya, Pak. Oke, lanjut ke fundamental productivity. Untuk productivity dengan hari kerja 23 hari, target BP saya ada 345. Oke, stop 345 itu dari mana? Kok saya bisa? 345 itu dari target 15 dikali hari kerja 23. Nah, 15 itu apa? Target EC. Oke, clear. Terus aktualnya baru 182 BP. Jadi masih ada gap 163 BP. Achievement 53%. Oke, lah untuk mengejar gapnya 163 ini dengan cara apa kamu bisa tercapai gitu loh? 163 ini. Menjaga ini Pak, EC-nya jangan sampai inputannya itu jangan sampai ada yang nggak keproses. Oke, itu cuma kurang tepat. Jadi menurut saya, kalau saya ini ya clearkan. Jadi gap 163 ini Pak, coba nanti saya ini review outlet saya yang frekuensi kunjungan 1 bulan yang kiranya berpotensi bisa weekly ya, itu saya transaksikan ulang ya. Jadi EC itu kan beda dengan MOT ya. Kalau MOT itu kamu transaksikan sebulan 10 kali, MOT-nya berapa? 1. Oke, tapi kalau EC, kalau toko ini kamu transaksikan 4 kali di bulan yang sama, isinya berapa? EC-nya 4. Oke, clear ya? Iya. Jadi tahu ya, maksudnya kan EC, MOT tahu kan? Iya. Nah, MOT itu buat transaksikan sampai 1 sampai 100 kali pun MOT-nya cuma 1 di toko yang sama. Iya. Tapi kalau kita mentransaksikan di toko yang sama, mungkin bi-weekly, lah EC-nya otomatis lebih dong dari 1. Ya. Iya. Oke ya, clear ya. Iya. Jadi untuk mencapai target EC dari 15, pastikan toko-toko yang berpotensi 2 minggu itu bisa kamu review dengan cara apa. Nanti kamu pengajuan ke saya, Pak Adi, ini harusnya 2 minggu sekali Pak Adi, karena ini pembayarannya tunai. Kalau tunai kan nggak ada masalah dah. Iya Pak. Clear ya. Iya. Nah, kecuali yang TOP kan gitu. Tapi kalau sebenarnya TOP pun nggak masalah selama komitmen pembayarannya oke. Oke ya, untuk KPSC mungkin saya
ini flashback kembali ini ya, saya flashback kembali. Jadi untuk SIS dimana komitmen saya di minggu ini yang jelas saya akan ngedraft gap prinsipal yang belum capai, baik itu di MTI maupun di GT. Karena untuk di MTKA mungkin saya harus menjaga namanya SL, service level. Tapi kalau di MTI mungkin itu adalah turnover saya. Jadi beberapa mungkin dengan cara penambahan SKU, mungkin eksekusi program, atau pengajuan button up, upload display atau sewa display. Jadi untuk meningkatkan SIS. Dan mungkin yang di minggu ini mungkin saya akan coba dealing lagi dengan beberapa beban 2 terkait programnya Pringles. Harapan saya mungkin kalau emang 12 saat yang SM66 ini belum istilahnya belum outlet, belum mau, mungkin saya alihkan yang Nori 30%. Harapan saya Pringles di bulan ini bisa target versus Robo. Dan untuk yang di distribusi, saya ingatkan lagi, jadi distribusi kita historikalnya untuk MOT nggak ada masalah, mulai start di bulan 1 hingga bulan ini kita is okay. Jadi harapan saya bisa continue sustainable ya, kita bisa berkelanjutan dan bisa tercapai. Dan yang paling krusial adalah di fundamental. Jadi fundamental, apalagi dari Pak Ferry pun juga ngasih reward ke kalian ya, bagi yang bisa tercapai untuk EC fundamentalnya pun akan diapresiasi ya, mungkin bisa dipakai untuk inilah beli nasi padang lah ya. Jadi tolong Darno bisa termotivasi dengan adanya monitor hari kita, karena monitor kita udah detail, udah jelas, karena Darno udah paham KPI-nya mulai SIS, distribusi, fundamental, kita harus tahu gitu loh. Jangan sampai kita hanya bisa baca angka tapi nggak tahu maksudnya, kan gitu ya Dar ya. Iya, Pak. Oke, nah paling utama sebenarnya kuncinya adalah supaya kita bisa mudah closing itu satu, kita harus tahu lah namanya core kompetensi kita apa sih gitu ya. Core kompetensi itu ada 5 Dar. Yang unique customer atau tujuan hidup kamu. Tujuan kamu itu apa sih? Kita harus tahu dulu gitu loh, KPI kamu. Dengan cara apa? Ya kita harus bisa membangun relationship management. Ya baik secara internal itu siapa? Ya tiga raksa. Eksternal siapa? Ya outlet sama prinsipal. Dari situlah kita nanti bisa knowledge. Ya, knowledge management, di mana knowledge management itu kamu bisa transfer ya, bisa menguasai produk knowledge yang ada di tiga raksa. Dari situ kita bisa supply chain management. Supply ini kamu bisa melakukan namanya distribusi 3T, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Dari situlah kamu akan inovasi ya. Jadi sesuai dengan tema kita harus flash ya, fokus, learning, agility, kan itu. Terus kita harus tag sesuai dengan tagline always ahead. Jadi supaya kita bisa mencapai yang pasti ya call and eksekusi 100%. Betul ya. Jadi tolong benar-benar maksimalkan sisa untuk gap di bulan ini. Harapan saya ya kita bisanya jangan sampai kalah telak, tapi kita kalah sudah melakukan perjuangan secara maksimal. Oke, dari saya sekian dan terima kasih atas waktu dan luangnya dan bisa melanjutkan aktivitas kerja kembali. Dan saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.